Kalau membahas industri otomotif Cina saat ini, pikiran kita pasti langsung tertuju pada mobil listrik atau electric vehicle atau EV. Wajar saja mengingat mereka memang sedang mendominasi pasar global secara masif. Namun tahukah kamu, arah pengembangan industri otomotif di negeri tirai bambu ternyata perlahan mulai bergeser. Mereka nggak mau cuma jago jualan mobil berbasis baterai. Sekarang ada fokus baru yang lagi digarap sangat serius. Kendaraan berbasis hidrogen atau Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV). Targetnya pun tidak main-main. Hingga akhir tahun 2030 nanti, Cina mematok ambisi besar untuk mempopulerkan kendaraan hidrogen dengan target populasi menembus 100.000 unit. Rencana ini bukan sekedar wacana musiman, melainkan sudah masuk tegak lurus ke dalam arah kebijakan jangka panjang industri otomotif mereka. Mengutip laporan dari CNEV Post, pemerintah Cina kini makin agresif menggarap teknologi fuel cell untuk mengamankan posisi mereka di masa depan. Ide soal kendaraan hidrogen sebenarnya bukan barang baru buat Cina. Dalam peta jalan teknologi kendaraan hemat energi dan kendaraan energi baru yang pernah dirilis sebelumnya, angka target 100.000 unit ini sudah pernah muncul. Awalnya target ini dipatok untuk periode waktu yang lebih dekat. Namun melihat dinamika pasar dan kesiapan infrastruktur di lapangan yang butuh penyesuaian, target tersebut kini dimatangkan dan ditegaskan kembali dengan dorongan investasi yang jauh lebih kuat menuju tahun 2030. Bisa dibilang perkembangan kendaraan hidrogen di Cina saat ini masih berada pada tahap yang sangat awal atau fase bayi. Kalau dibandingkan dengan jutaan mobil listrik berbasis baterai yang sudah warawiri di jalanan sana, jumlah mobil hidrogen saat ini masih sangat kecil. Tapi jangan salah sangka, pemerintah setempat melihat teknologi fuel cell bukan sebagai saingan dari mobil listrik, melainkan sebagai solusi pelengkap yang penting untuk menyempurnakan ekosistem transportasi tanpa emisi di masa depan. Mungkin kamu bertanya-tanya, kalau EV baterai sudah bagus, canggih, dan murah, ngapain repot-repot bikin kendaraan versi hidrogen? Jawabannya ada pada batas fisik dari teknologi baterai itu sendiri, terutama kalau kita bicara soal kebutuhan logistik dan angkutan kelas berat. Baterai litium memang sangat ideal untuk mobil penumpang harian yang mondar-mandir di dalam kota. Tapi beda ceritanya kalau kita membahas sektor kendaraan komersial seperti truk tronton, bus antar kota, atau armada logistik lintas provinsi. Kendaraan raksasa semacam ini butuh tenaga ekstra besar dan jarak tempuh yang sangat jauh. Kalau dipaksakan murni pakai baterai, ukuran baterainya bakal super besar dan luar biasa berat. Ujung-ujungnya kapasitas muatan barang malah harus dikurangi drastis cuma buat mengangkut beban baterainya sendiri. Belum lagi waktu charging baterai raksasa yang bisa memakan waktu berjam-jam. Di dunia logistik dan komersial, waktu adalah uang, dan truk yang diam terlalu lama di tempat charging berarti kerugian. Disinilah hidrogen hadir sebagai solusi pamungkas. Kendaraan full cell menggabungkan hidrogen dan oksigen di dalam sel bahan bakar untuk menghasilkan listrik, di mana hasil pembuangannya cuma berupa uap air bersih. Keunggulan utamanya ada di waktu pengisian bahan bakar yang super cepat. Persis seperti mengisi solar atau bensin biasa, cuma butuh beberapa menit tangki langsung penuh. Selain itu jarak tempuhnya jauh lebih panjang dan bobot sistem penggeraknya tidak seberat baterai berkapasitas raksasa. Inilah alasan kenapa hidrogen dianggap sangat krusial buat transportasi jarak jauh. Ambisi hidrogen ini tidak sekedar di atas kertas karena didukung penuh oleh status geopolitik dan industri Cina saat ini. Percaya atau tidak, Cina saat ini adalah produsen hidrogen terbesar di dunia. Setiap tahunnya negara ini sanggup memproduksi sekitar 33 juta ton hidrogen. Kapasitas produksi hulu yang sangat masif ini jadi modal kuat. Mereka tidak perlu repot-repot pusing memikirkan impor bahan bakar dari luar negeri.
Tapi tentu saja punya stok hidrogen melimpah tidak bakal berguna kalau tidak ada tempat pengisiannya. Menyadari hal ini, jaringan stasiun pengisian hidrogen terus dibangun dengan pesat bak jamur di musim hujan di berbagai provinsi strategis. Target mereka sangat lugas, menjadikan jaringan infrastruktur ini sebagai salah satu yang terbesar dan terpadat secara global. Cina paham betul rumus dasar otomotif. Tanpa infrastruktur stasiun pengisian yang memadai, konsumen dan perusahaan logistik tidak akan pernah mau beralih ke hidrogen. Satu hal yang membuat taktik Cina sangat menakutkan bagi kompetitor globalnya adalah pendekatan mereka yang menyeluruh. Dalam rencana ekspansi ini, Cina tidak cuma fokus pada berapa banyak jumlah mobil yang bisa dirakit di pabrik. Mereka berpikir jauh ke depan dengan membangun rantai industri hidrogen secara total, dari hulu hingga ke hilir. Langkah ini mencakup peningkatan besar-besaran pada teknologi produksi hidrogen agar biayanya lebih murah dan proses pembuatannya lebih bersih. Di tingkat menengah, mereka terus menyempurnakan teknologi penyimpanan dan distribusi gas bertekanan tinggi agar aman dan efisien. Sedangkan di tingkat hilir, penerapan hidrogen tidak dibatasi hanya untuk kendaraan komersial bermotor, tetapi juga diperluas ke sektor krusial lain, seperti energi pembangkit listrik hingga kebutuhan industri berat. Semuanya digarap berbarengan untuk menciptakan satu ekosistem raksasa yang mandiri. Manuver taktis Cina dalam mempercepat adopsi kendaraan hidrogen ini sebenarnya juga menjadi cerminan dari perubahan fokus strategi industri mereka. Harus diakui secara terbuka, di tengah angka penjualan yang fantastis, pasar kendaraan listrik berbasis baterai di Cina perlahan mulai menunjukkan tanda-tanda jenuh. Perang harga antar pabrikan otomotif makin brutal. Margin keuntungan menipis dan persaingan di kandang sendiri sudah terlalu sesak. Dengan melebarkan sayap ke hidrogen, Cina sejatinya sedang membuka arena bermain baru yang belum banyak pesaingnya. Hidrogen kini diposisikan secara strategis sebagai pilar baru yang akan menopang dan mendongkrak pertumbuhan industri otomotif serta energi mereka di masa depan. Mereka memastikan bahwa ketika tren mobil listrik nanti mencapai titik puncaknya, Cina sudah punya mesin pendorong baru untuk tetap memimpin perlombaan teknologi global. Singkat kata, target 100.000 unit kendaraan hidrogen di akhir 2030 mungkin hanyalah langkah pemanasan. Melihat rekam jejak mereka yang sukses menyulap industri mobil listrik dari nol hingga merajai dunia, bukan hal yang mustahil jika revolusi hidrogen global di dekade berikutnya akan kembali dikendalikan oleh Cina.